السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا طيبا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala mematikan seseorang, mewafatkan seseorang ketika dia memang sudah sampai waktunya dia mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memegang jiwa seseorang ketika dia tidur dan dia belum mati, dan kemudian Allah kembalikan lagi kepadanya. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, perjalanan panjang kita mulai dari alam ruh sampai di sulbi dan rahim, kemudian kita hadir di dunia, kemudian nanti kita berada di alam barzakh, alam penantian, sampai ke mahsyar dan sampai ke akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Perjalanan sampai akhir itu adalah lebih panjang dan lebih abadi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, semua yang kamu lakukan dunia ini adalah merupakan proses perjalanan menghadap Tuhanmu, maka sungguh kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka perjalanan ruh kita nanti perjalanannya sangat panjang sekali dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa pendengaran dan penglihatan dan hati kita nanti semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tubuh kasar kita ini, begitu kita sudah berpisah dengan ruh, akan dibenamkan di dalam kubur, maka disebut dengan kuburan. Kita memasuki fase yang berikutnya yang kita sebut dengan alam barzakh, alam penantian. Maka orang-orang yang beriman ketika dia berpisah dengan jasadnya, ruhnya berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh para malaikat. Dan para malaikat semua terkagum-kagum dan takjub. Kenapa? Ruh orang yang beriman ini keluar dan semerbak wanginya menakjubkan penghuni langit. Sampai-sampai mereka bertanya, ruh siapakah ini? Yaitu ruhnya orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah nampakkan segala macam kenikmatan bagi mereka, yaitu kenikmatan syurga. Kegembiraan yang mereka rasakan adalah kegembiraan dikarenakan mereka sudah tahu tempatnya di dalam surga nanti. Adapun ruhnya orang-orang kafir, mereka ini begitu keluar dari jasadnya dalam suasana bau yang sangat busuk sekali. Dan mereka ini akan dinampakkan bagaimana susah dan sengsaranya di neraka nanti. Jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa tingkatan ruh. Tingkatan yang tinggi sebagaimana dibacakan dalam surat Al-Mutaffifin tadi, ada posisi illiyin, yaitu para nabi. Para nabi dan rasul berada pada tingkat yang tertinggi, yaitu di illiyin. Kemudian nanti di bawahnya ada tingkatan yang disebut dengan asyuhada. Tingkatan syuhada ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang meninggal mati di jalan Allah itu mati. Tetapi mereka itu hidup dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ruh kita ini adalah senantiasa hidup. Ketika berpisah pertama dengan jasad, jasadnya mati terbenam di dalam tanah, hancur. Kemudian ruh ini terus masih berjalan untuk mempertanggungjawabkan semua amal kebaikan selama bersatu dengan jasad selama hidup di dunia. Kira-kira supaya gampangnya kami berikan gambaran. Tadi kita tidur malam, sebagaimana yang Allah sebutkan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan, mematikan seseorang ketika memang sudah waktunya mati, dipisahkan ruh dengan jasad. Wallati lam tamut fi manamiha. Yang orang itu belum mati
di dalam tidurnya. Jadi disebutkan bahwa kita ini tadi mati. Maka doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah waktu kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah mati, kemudian kita dibangkitkan lagi. Maka tadi ada yang kita bermimpi, mimpinya enak, nyaman, gembira. Mungkin kita sudah pergi kemana-mana tadi dalam mimpi kita, roh kita itu berjalan. Berpisah dengan jasad kita masih berada di atas tempat tidur. Maka tidak jarang di antara kita, begitu kita bangun tidur, kita gembira, fresh. Kenapa? Ternyata ruh kita tadi sangat bergembira, mendapatkan nikmat melihat segala macam kesenangan. Sebaliknya ada orang yang mungkin tadi mimpi, begitu dia bangun, engos-engosan, dia merasa kelelahan. Karena apa? Mungkin tadi dalam mimpinya dia melihat sesuatu yang mengerikan, ya, bahkan mungkin ada yang diazab dan segala macam, sehingga dia merasa kesusahan. Kira-kira beginilah gambarannya ketika kita mati nanti. Jasad kita masih berada di tempat tidur, ya, jasad kita masih berada di dalam kubur, maka ruh kita Allah Subhanahu wa taala tempatkan sesuai dengan amal kebaikan kita. Maka wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ketika langit ini dibuka dan punya pintu-pintu yang sangat banyak sekali. Orang-orang yang beriman, Allah tempatkan ruhnya pada tempat yang mulia. Adapun orang-orang kafir, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyar. Mereka ini tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, sehingga Allah mengibaratkan sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini kira-kira perumpamaan yang tak mungkin. Begitulah keadaan mereka, ruhnya itu nanti ditempatkan pada tempat yang sangat tidak baik sekali, dan mereka merasa kesengsaraan di alam barzakh ini sampai nanti hari berbangkit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tingkat illiyin, para nabi dan rasul, berikutnya para syuhada, maka berikutnya adalah orang-orang mukmin. Setelah orang-orang mukmin ini ada orang-orang yang banyak maksiatnya. Jadi orang-orang yang banyak maksiat ini akan merasakan kesengsaraan di alam barzakh nanti. Nah, berikutnya orang-orang kafir juga demikian, mereka mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa di alam barzakh ini. Karena apa? Penentuan pertama ketika kita pindah ke alam barzakh, alam kubur, adalah penentuan senang dan susahnya. Asyaqawah am sa'adah, sengsara atau bahagia ditentukan di malam pertama di alam kubur kita itu. Siapa yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan ini adalah diri kita sendiri. Maka ketika bergabung hari ini ruh dengan jasad ini, maksimalkanlah waktu ini. Nanti ketika Allah minta pertanggungjawaban kepada kita semuanya, maka pertanggungjawaban ini akan berjalan dengan baik. Wa sawfa yuhasabu hisaban yasira, nanti akan Allah hisab dengan hisab yang paling mudah sekali. Inti yang perlu kami sampaikan pada subuh hari ini adalah bahwa perjalanan kita dunia ini mata'un, kesenangan sementara. Dunia ini laibun wa lahwun, permainan sandiwara sesaat saja. Perjalanan kita masih panjang sekali. Bila kita menyadari perjalanan panjang ini, maka kita harus punya bekal yang banyak. Karena ketika sudah berada di alam barzakh adalah alam di mana kita punya batas, enggak mungkin balik lagi. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk berbuat saleh. Kami yakin benar, kami tidak akan tinggalkan lagi sedetik pun kecuali melakukan kebaikan-kebaikan. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami akan bersedekah dan akan melakukan amal saleh. Nah, itu penyesalan. Nah, oleh sebab itu mari kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jangan sampai penyesalan itu, pasti penyesalan itu datang. An-nadamatu ta'ti da'iman mutaakhiran. Penyesalan datang di kemudian hari. Perjalanan kita terus masih panjang. Sadarilah diri kita sendiri bahwa kita harus berbekal dengan bekal yang banyak untuk menghadapi perjalanan panjang ini. Karena bukan jasad kasar kita ini yang akan mengalami perjalanan panjang itu nanti, tetapi ruh kita. Hari ini nanti kita akan dimatikan. Kemudian nanti suatu saat lagi kita akan dibangkitkan kembali. Allah kembalikan lagi nanti ruh kita kepada jasad yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Hari di mana Allah ganti bumi ini dan seisinya, langit ini dan seisinya dengan hal yang baru. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu terus berproses sampai ke alam mahsyar, sampai ke alam akhirat nanti. Maka orang yang beruntung, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang celaka Allah tempatkan dalam nerakanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga perjalanan ruh yang panjang ini kita bisa menjadi ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan bersama para nabi, para syuhada, wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadanallahu yakum ajma'in.